sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka data sawara padha jayana mangka Pandhawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wong wilayah sekaring bawana langgeng sekar mayang. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Rasa sejati ning rasa sastra cendra ayu ning pangruwating diyo. Makna kawruh sastra cendra ayu ning pangruwating diyo mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang Maha Suci yang merasuk busana kemanusiaan sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka sastra inilah rahasia jalan rahayu jabang ruwating diyo untuk menuju kesempurnaan hidup dan kembali kepada sangkan paraning dumadi, kembali ke asal mula, ke alam sejati, mencapai persatuan dengan Allah yang Maha Agung, manunggaling kawruh Gusti. Uripku cahaya ning Allah, hidupku adalah cahaya Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum alam semesta beserta isinya ini tercipta, adalah sang hidup ya Allah yang ada di alam awal umum yang tiada awal dan akhir, yaitu alam kahanan Allah yang masih rahasia, alam sejati. Itulah kerajaan Allah. Sebelum alam semesta tercipta, Allah berkehendak menurunkan roh suci, ya cahaya Allah, yaitulah hidupku, hidup kita yang Maha Suci. Alam sejati adalah alam rahasia Allah yang tidak mengandung anasir-anasir hawa, api, air, dan tanah yang berada di dalam badan manusia, di mana cahaya Allah bersemayam. Alam sejati menyelimuti dua alam beranasir, yaitu halus dan kasar. Dapat pula diartikan badan manusia berada di dalam alam sejati. Dumadi kang kinarti tumita menjadi ada, terjadi dengan membawa maksud, rencana, dan main. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo atau fisik dan roh atau sukma, beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit. Ini berkaitan dengan karso, kehendak Allah menciptakan manusia, makhluk lain, dan alam semesta beserta isinya yang sesuai dengan rencana Allah. Tetap jumeneng ing zat kang tanpa niat, tetap berada dalam zat yang tanpa niat, zat tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah zat yang Maha Suci, yang bersifat esa, langgeng, dan benar. Hidup sejati kita menyatu dengan zat, ada di dalam zat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan zat yang Maha Suci. Situasi tanpa niat atau mati sakjroning urip, mati dalam hidup, dan urip sakjroning pati atau hidup di dalam kematian seharusnya selalu diupayakan. Manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi Allah yang Maha Agung,
yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Mati bisa balik, mati bisa kembali. Kasih dan sayang Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan dan maghfirah kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam salah dan dosa. Allah Maha Rahman dan Rahim. Matinya rogo atau badan badak hanyalah matinya keempat anasir, tanah, api, air, dan udara. Yang tadinya tiada akan kembali tiada. Namun roh yang sifatnya suci, kekal, tiada pernah mati, namun kembali ke sisi Allah. Alam sejatinya kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir, tak berbatas. Guru sejati kang ngulungi, guru sejati yang mengajari sumber segala sesuatu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dipancarkan lewat sang guru sejati. Maka hanya kepada Allah lah tuntunan harus diperoleh. Petunjuk guru sejati hanya dapat didengar dan diterima apabila sudah dapat berhasil merajut busana kemanusiaannya. Disinilah akan tercapai guruku, ya aku, muridku, ya aku. Busana kemanusiaan adalah 4 anasir yang dimanifestasikan dalam wujud-wujud sedulur 4-5 pancer: nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainah, dan sukma sejati. Kelima saudara tersebut harus dikuasai, dirajut, dijalin dengan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tercapai iklim harmonis, keseimbangan dalam perjalanan manusia hidup di maya pada ini, yang pada akhirnya tercapailah kesempurnaan hidup. Makna sedulur papat lima pancar mengajarkan rasa kesadaran pada manusia yang terdiri dari jasad bersama 4 unsur alam pembentuknya, yaitu tanah, api, air, dan udara dengan arah tersendiri. Sedangkan elemen kelima yang merupakan senter berada di pusat. Sedulur papat lima pancar ini kemudian membentuk satu kesatuan utuh, yaitu manusia. Sedulur papat lima pancar ini jika dihubungkan konteks nyata, yaitu cipta, karsa, rasa, dan karya. Lima pancar diartikan sebagai kesadaran. Pancar berfungsi sebagai pusat yang mengendali. Keempat elemen penting yang mengkonstruksi sedulur papat lima pancar, yaitu nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu alwamah, dan nafsu murni. Cipta, rasa, karsa, dan kuasa. Cipta, rasa, karsa, kuasa. Nur hidup memberi daya kepada rasa. Artinya cahaya nur roh suci menghidupkan rasa atau rasa yang merupakan sumber kuasa, maka bersifat maha wisesa. Rasa atau raksa menghidupkan roh atau sukma yang mewujudkan adanya cipta, maka bersifat maha kuasa. Rasa kuasa tetunggaling panggreh. Rasa kuasa akan adanya satu-satunya wujud kendali yang memerintah. Rasa sejati yang memberi daya hidup roh sukma, sehingga roh sukma dapat menguasai nafsu sedulur papat lima pancar, sehingga terjadilah sifat maha tinggi. Sedulur papat lima pancar adalah ilmu rasa sejati, pendekatan diri dengan Tuhannya, alam, dan lingkungan. Rasa sejati ring rasa. Rasa sejati itu datangnya dari Allah. Tanpa rasa sejati, manusia tidak benar di hadapan Allah. Rasa sejatinya manusia itu rahsaning Allah, sejati yang sesungguhnya. Manusia yang dekat dengan Allah mempunyai rasa sejatinya Allah sendiri. Untuk mencapai ini, manusia harus mengenal berbagai rasa yang ada pada dirinya, baik rasa yang dirasakan oleh jasmani ataupun rohani. Sebuah rasa banyak diartikan sebagai bagian penting dan terjalan di tubuh manusia yang selalu menunjukkan kebenaran. Rasa yang dimaksud tak hanya terbatas pada rasa-rasa yang menunjukkan kebahagiaan,
termasuk juga rasa sakit atau lebih luas lagi dalam rasa yang bisa merasai hidup atau urip. Rasa paling luar bernama manusiawi dikenal dengan nafsu, kedagingan badan, menilai dari fisik lalu mulai merasakan. Rasa itu dikenal luas sebagai sifat badania, angan-angan atau angan-angan. Rasa manusiawi mengikat pada ilusi badan, menganggap badan sebagai identitas asli dirinya. Tak tahu kalau aslinya bersemayam di dalamnya badan, tanpa sadar jatuh pada ikatan hawa nafsu badan panah. Rasa lebih luas bernama mentalitas, dikenal dengan emosi yang dikeluarkan menilai dari mental lalu mulai merasakan. Rasa itu dikenal luas sebagai emosi, keakuan diri atau perasaan. Rasa mentalitas mengikat pada ilusi emosi, menganggap emosi sebagai kewajaran mental, lupa kalau aslinya dia itu tenang dan milik, tanpa sadar menjadi belenggu ikatan emosional. Rasa lebih dalam bernama pikiran, dikenal dengan ego, yang sudah berakar menilai dari pikiran lalu mulai merasakan. Rasa itu dikenal luas sebagai penghakiman rasa atau perasaan. Rasa pikiran mengikat pada penghakiman permainan maya, menganggap ego diri yang ada sebagai diri sejatinya, lupa kalau aslinya dia tidak terpisah dari perwujudan lain, tanpa sadar menjadi kebenaran yang menyesatkan perjalanan. Rasa paling dalam bernama rasa sejati, dikenal dengan sabda, kesadaran murni, menyadari dari apa adanya lalu mulai merasakan. Rasa ini dikenal luas sebagai kebijaksanaan, cinta kasih sejati ning rasa hidup atau urip. Rasa sejati itu ringan, sejuk dan bebas dari ilusi apapun. Tidak ada anggapan apapun kecuali kesadaran apa adanya, menyadari keaslian diri. Setiap perwujudan itu di dalam satu yang keluar darinya menjadi kitab kebijaksanaan. Rasa sejati ning rasa. Rasa yang dirasakan oleh jasmani atau tubuh, yaitu panas, dingin, sakit, dan lain-lain, hanya pada tataran badan jasmani dirasakan panca indera. Akan tetapi untuk mencapai rasa yang dirasakan oleh rohani manusia, rasa sejati itu harus berusaha untuk pencapaian rasa tersebut. Jika rohani kita itu sudah bisa memahami rasa sejatinya, maka akan mencapai rasa hidup sejati atau sejatinya itu. Itulah tujuan manusia yang sebenarnya, sehingga manusia itu bisa kembali ke sang penciptaan itu mati. Dengan rasa sejati, manusia dapat melakukan kontak langsung dengan kesetiaan rasa. Rasa sejati yang dapat menemukan sejati ning rasa. Rasa sejati adalah kawasan batin dalam jagat emosi, amat intuitif, yang menuntun rasa batin, yang menuntun pribadi pada jenjang tingkat tinggi. Secara umum, rasa dibagi 4, yaitu rasa tunggal, sejati ning rasa, rasa sejati, dan rasa tunggal jati. Rasa sejati adalah kecerdasan batin rohaniah utama bagi manusia. Tahta keberadaan rasa sejati adalah di telenging susueng angin atau pusat hati. Wujud fisiknya tidak ada, tetapi keberadaan dan fungsinya nyata. Melalui sarana ini manusia bisa mengetahui berbagai perkara, termasuk perkara yang teramat halus dan rumit. Rasa sesungguhnya dinyatakan sebagai kecerdasan spirit, kecerdasan roh atau kecerdasan ilahiyah yang ada pada diri manusia. Inilah sesungguhnya yang membedakan manusia dengan berbagai titah urip atau makhluk Allah lainnya, termasuk binatang. Makhluk Allah selain manusia tidak mempunyai rasa sejati.
Setiap manusia memiliki rasa sejati yang setiap saat menerima pesan yang disampaikan kepada manusia melalui rasa sejati ini. Namun kenyataannya jarang manusia yang bisa merasakan apa pesan yang muncul melalui rasa sejati. Kebanyakan manusia lebih punya kesadaran mengenai pesan yang diserap, diproses, diolah, dan disampaikan oleh otak. Sementara hanya sedikit yang merasakan dan bisa mengetahui pesan atau informasi dari rasa sejati. Manusia cerdas rasa sejatinya adalah kemampuan mengungkap berbagai perkara yang belum pernah disaksikan dengan panca indera, juga belum pernah diajarkan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Rasa sejati ning rasa. Dalam mempelajari agama, manusia harus mengenal rasa. Laku roko sembah roko. Dalam tingkatan syariat hanya melakukan tata cara beribadah kepada Allah lewat badan. Hanya yakin akan hasil rasa badania, yaitu hasil kerja panca indera. Karena rasa hanya diterima melalui telinga dan mata. Rasa ruhaniyah mulai mengenal Allah Sang Pencipta dilakukan pada perjalanan spiritual manusia mengenal Sangkan Paraning Jembati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah, karena roh suci Allah Maha Gaib, rahasia alam sejati. Maka manusia wajib mengaji rasa sejati ning rasa. Dhuwur bekasane endeh wiwitane, tinggi luhur pada akhirnya, rendah pada awalnya. Untuk memperoleh tingkatan luhurin batin menjadi manusia sempurna memang tidak dapat seketika terwujud, mesti diperoleh setapak demi setapak dari bawah. Iman, Islam, dan ihsan. Demikian pula dalam hal ilmu kesempurnaan. Dalam mencapai tataran makrifat tidak dapat langsung meloncat. Sebelum mencapai sembah rasa, haruslah dilalui sembah rogo dan sembah kalbu, sembah jiwa. Salat dengan aturannya. Pertama adalah panembah rogo, kawula terhadap roh suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada guru sejati Yasukma sejati, dan terakhir adalah panembah guru sejati Engsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai roh sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui 4 tahapan atau tataran syariat. Laku rogo sebaru atau rekod, laku puji sembah cipto hakikat, laku manas sembah kalbu, sembah jiwa atau roh Allah, makrifat, laku roso sembah roso atau sir ruh. Syariat laku rogo sembah rogo adalah tahapan laku perjalanan menuju manusia sempurna atau insan kamil yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan badaniyah atau lahiriah atau laku rogo dari segala hukum agama. Amalan-amalan itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu alam gaib dan alam syahadah yang disebut sebagai alam semesta. Di samping amalan-amalan seperti itu, dalam kaitan hubungan manusia dengan manusia, orang yang menjalani syariat diantaranya kepada orang tua, guru, pimpinan, dan raja harus hormat serta taat, segala perintahnya dilaksanakan dan tidak melanggar aturannya. Dalam pergaulan harus bersikap jujur, lemah lembut, sopan santun, sabar, ikhlas, kasih, mengasihi, dan beramal saleh atau senantiasa berbuat baik. Torekot, laku budi sembah cipto, adalah tahap perjalanan menuju manusia sempurna yang lebih maju dan lebih tinggi tingkatannya. Dalam tahap ini, kesadaran hakikat tingkah laku dan amalan-amalan badaniah laku rogo pada tahap pertama diinsapi lebih dalam dan ditingkatkan. Amalan yang dilakukan pada tahap ini lebih banyak menyangkut hubungan dengan Allah Sang Pencipta,
daripada hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Pada tingkatan ini, penempuh hidup menuju manusia sempurna akan menyesali terhadap segala dosa yang dilakukan, melepaskan segala pekerjaan yang maksiat, dan bertobat. Dalam melakukan salat, tidak hanya salat wajib saja yang dilakukan, ia menambah lebih banyak salat surah, lebih banyak berdoa, berzikir, dan menetapkan ingatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan puasa, tidak hanya puasa wajib yang dilakukan, ia lebih banyak mengurangi makan, lebih banyak berjaga malam, lebih banyak diam, hidup menyendiri dalam persepian, dan melakukan khalwat. Ia berpakaian sederhana dan hidup mengembara sebagai fakir. Hakikat laku manah sembah jiwa sembah kalbu adalah tahap perjalanan yang sempurna. Pencapaian tahap ini diperoleh dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dirinya, di antaranya dengan salat, berdoa, berzikir, atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Amalan yang dilakukan pada tahap ini semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian, maka tirai atau sekat yang merintangi hamba dengan Allah akan tersingkap atau terbuka. Tirai atau sekat yang memisahkan hamba dengan Allah adalah hawa nafsu kebendaan. Setelah tirai atau sekat tersingkap, hamba akan merasakan bahwa diri hamba dan alam itu tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada. Yang awal tiada, tidak ada permulaan, dan yang akhir tidak berkesudahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan demikian, hamba menjadi betul-betul dekat dengan Allah. Hamba dapat mengenal Allah dan melihatnya dengan mata hatinya. Rohani mencapai kesempurnaan, jasmani takluk kepada rohani. Karena jasmani takluk kepada rohani, maka tidak ada rasa sakit, tidak ada susah, tidak ada miskin, dan juga maut tidak ada. Nyaman, sakit, senang, susah, kaya, miskin, semua ini merupakan wujud ciptaan yang berasal dari Allah. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Manusia hanya mendaku atau mengakuinya saja. Mati maut hanya merupakan perbedaan rohani dari sangkar kecil kepada kebebasan yang luas, mencari Allah kasihnya, menuju alam sejati, menuju alamat cinta yang sejatinya, ya alam sejati. Tahap ini biasa disebut keadaan mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Saat tercapainya tingkatan hakikat terjadi dalam suasana yang terang benderang, kemernapan, terlihat cahaya dalam rasa lupa-lupa ingat antara sadar dan tidak sadar. Dalam keadaan seperti ini muncul cahaya Allah, nur sejati atau nur ilahi. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, hingga membuat seseorang benar-benar memiliki keyakinan bahwa hanya Allah lah Sang Pencipta, Sang Pemberi, dan Sang Pengatur segala yang ada di alam semesta. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surat Muhammad ayat 19. Hakikat laku Rasul sembah Rasul adalah perjalanan menuju manusia sempurna yang paling tinggi. Secara harfiah, makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengenal langsung atau mengetahui langsung tentang Allah dengan sebenar-benarnya atas wahyu atau petunjuknya, meliputi zat dan sifatnya. Pencapaian tataran ini diperoleh lewat tataran tarekat, yaitu ditandai dengan mulai tersingkapnya tirai yang menutup hati yang merintangi manusia dengan Allah. Setelah tirai tersingkap,
maka manusia akan merasakan bahwa diri manusia dan alam tidak ada. Yang ada hanya yang ada, yang ada hanya Allah. Dalam hal seperti ini, zat Allah telah masuk menjadi satu pada manusia. Manusia telah merealisasikan kesatuannya dengan yang ilahi. Keadaan ini tidak dapat diterangkan dan keno-kinoyo. Yang dirasakan hanyalah indah. Manunggaling kawula Gusti, pamoring kawula Gusti, jubuing kawula Gusti, curiko manjing warongko manjing curiko. Pada titik ini manusia tidak akan diombang-ambingkan oleh suka duka dunia. Ia akan berseri bagaikan bulan purnama menyinari bumi, membuat dunia menjadi indah. Di dunia ini menjadi wakil Allah, wakil Gusti Khalifatullah, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberikan inspirasi kepada manusia yang lain. Ia mampu mendengar, merasa dan melihat apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang masih diselubungi oleh kebendaan, syahwat dan segala kesibukan dunia yang fana itu. Sedulur papat limo pancen adalah ilmu rasa sejati ring rasa dalam pendekatan diri dengan Allah, alam dan lingkungan. Saudara kelima pancar yaitu diri kita sendiri, sukma sejati, rasa sejati, gunu sejati. Jika dapat mengendalikan empat saudara, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu subhiyah, nafsu mutmainah, ini kita akan menjadi manusia yang mencapai tingkatan manusia sempurna atau insan kamil. Dan sebaliknya, jika kita dikendalikan empat saudara ini, kita akan mengah dan lalai. Di dalam ajaran Islam percaya bahwa setan berjanji akan selalu menggoda manusia. Pada hakikatnya yang setan goda adalah empat saudara ini, atau hawa nafsu dan bukan roh. Karena roh manusia pada hakikatnya suci. Terciptalah manusia dari nur, cahaya Allah yang maha suci, yang merasuk busana kemanusiaan sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Nur hidup memberi daya kepada rasa atau rasa jati atau sir. Artinya cahaya nur roh suci menghidupkan rasa jati sir yang merupakan sumber kuasa. Maka bersifat maha wisesa. Rasa jati sir menghidupkan roh sukma yang mewujudkan adanya cipta, maka bersifat maha kuasa. Rasa kuasa tertunggaling pangkleh. Rasa kuasa akan adanya satu-satunya wujud kendali yang memerintah. Rasa sejati yang memberi daya hidup roh sukma, sehingga roh sukma dapat menguasai nafsu sedulur papat limo pancar, sehingga terjadilah sifat mati. Hadis qudsi, al insanu siri wa anasiru, artinya sejatine menungso iku rasa ningsun, dan ingsun Allah itu rasa ning manungso, yang berarti manusia itu rahasiaku Allah dan aku itu rahasianya manusia. Di dalam perkataan Nabi tersemat kata sir yang memiliki makna harfiah sebagai rahasia, namun bisa diterjemahkan dengan makna rasa atau rasa. Rasa sejatinya rasa adalah nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwuruk, melihat tanpa mata, mengerti tanpa diajari. Kalau anugerah Allah telah diterima, maka dapat melihat hal-hal yang tidak kasat mata karena mata batin telah terbuka. Selain itu, kuasa-kuasa agung yang diberikan oleh Allah melalui guru sejatinya sendiri, ya sukma sejatinya, sehingga kegaiban-kegaiban yang merupakan misteri kehidupan dapat dimengertinya dan diselaminya, mendapatkan ilmu kesempurnaan dari dalam sanubarinya sendiri tanpa melalui perangkat otak atau akal. Urip mau sak dermo nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan samar dari hidup. Mengindahkan diri, yakni akhlak utama, budi luhur, kebenaran hidup dan misteri-misterinya
kesamaran dan kegaiban perlahan akan tersingkap. Wallahu alam bisawab. Demikian wejangan kawruh rasa sejati ning rasa dalam sastra Citra Ayu Ningrat Pangruwating di. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam damai, sejahtera dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu kalis ing betonir ing sambikala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.